Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue pengen bahas salah satu topik yang menarik di Overlord, yaitu beberapa teori tentang Deep Darkness Dragonlord. Buat kalian yang cuma nonton anime, selain Platinum Dragonlord yang kita lihat di anime, sebenarnya masih ada beberapa Dragonlord lain yang masih hidup, di mana pada saat ini mereka semua sedang bersembunyi agar tidak dapat ditemukan player. Contohnya adalah Brightness Dragonlord yang dikatakan sedang bersemayam di atas gunung di tengah benua, Heavenly Dragonlord yang memilih terbang di langit terus-menerus, dan Deep Darkness Dragonlord yang memilih bersembunyi di dalam goa bawah tanah. Untuk letak Brightness Dragonlord dan Heavenly Dragonlord untuk saat ini masih belum bisa dilacak, tapi untuk letak Deep Darkness Dragonlord sudah ada dua tempat yang berpotensi sebagai tempat persembunyian naga ini, yaitu di dalam gua bawah tanah yang ada di hutan besar Top atau berada di bawah jurang yang ada di pegunungan Azerlisia. Mari kita mulai dari kemungkinan pertama, yaitu di hutan besar Top. Asumsi ini muncul di volume 8 ketika Ainz bertanya kepada Aura apakah dia mengetahui sosok kuat bernama Giant of the East dan The Serpent of the West. Aura menjawab, dia tidak pernah mendengar apapun tentang mereka karena setelah pertarungan melawan Zaitil Kae, Aura menginvestigasi seisi hutan kecuali gua bawah tanah dan tidak menemukan satupun monster yang kuat. Nah, perkataan Aura yang ngasih tahu kalau ada sistem goa bawah tanah di dalam hutan besar Top seperti memberi kesan kalau bisa saja ada makhluk yang hidup di dalam sana. Apalagi Aura ngomong kalau dia tidak memeriksa isi goa itu. Andaikan goa itu kecil, pasti Aura akan mengeceknya terlebih dahulu, sehingga mungkin saja alasan kenapa Aura tidak melakukan investigasi ke dalam goa karena goa itu terlalu besar untuk diperiksa dalam waktu singkat. Dan kalau goa itu besar, artinya tidak menutup kemungkinan kalau ada ruangan yang cukup besar untuk digunakan sebagai tempat persembunyian Deep Darkness Dragonlord. Selain itu, di volume 11 Ainz ngomong kalau saja ada sosok yang memiliki banyak job class dengan tipe stealth, maka tidak menutup kemungkinan kalau sosok tersebut mampu bersembunyi dari deteksinya Aura. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada makhluk yang hidup di dalam gua tersebut dan dia memiliki kemampuan untuk membuat dirinya tidak dapat terdeteksi. Sehingga mungkin saja Deep Darkness Dragonlord sedang tertidur di dalam gua itu dengan cara menyembunyikan keberadaannya. Asumsi kedua, Deep Darkness Dragonlord bersembunyi di jurang yang ada di pegunungan Azerlisia. Ini adalah asumsi terkuat yang merupakan tempat persembunyian Deep Darkness Dragonlord. Di volume 11, pada saat perjalanan untuk mengambil kembali ibu kota kerajaan Dwarf, Ainz harus melewati salah satu tempat yang disebut sebagai The Great Rift atau jurang besar. Sesuai namanya, tempat ini adalah jurang yang sangat besar dengan kedalaman yang tidak diketahui. Pada saat sampai di tempat ini, Ainz mencoba menjatuhkan sebuah batu untuk mengukur seberapa dalam jurang itu. Tapi ketika ditunggu, sama sekali tidak ada suara yang menandakan kalau batu itu mencapai dasar jurang. Lalu dwarf yang menemani mereka berkata kalau kedalaman jurang ini tidaklah diketahui. Para dwarf pernah mengirim tim ekspedisi sebanyak 2 kali untuk mengeksplorasi isi jurang ini, tapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang berhasil kembali. Hal ini mengindikasikan kalau jurang ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Ainz yang mendengar penjelasan itu berkata kalau sepertinya ada monster yang hidup di bawah sana. Lalu dia bertanya, apakah ada monster yang pernah keluar dari jurang ini? Dwarf itu kemudian menjawab kalau sama sekali tidak pernah ada monster yang keluar dari jurang. Ainz selalu berpikir kalau dia bisa memanggil monster tipe hantu dan menggunakan sihir untuk berbagi kesadaran dengan hantu itu sehingga dia bisa melakukan investigasi yang menyeluruh di dalam jurang ini. Tapi dia mengurungkan niatnya karena ini bukanlah tujuan utama kenapa Ainz datang ke Gunung Azerlisia. Nah, teknik investigasi menggunakan hantu pernah Ainz gunakan di Evilai Side Story untuk mengecek seperti apa kondisi istana tempat tinggalnya Keno. Karena seperti yang sering gua bilang, informasi adalah kekuatan. Makanya Ainz perlu tahu seperti apa kondisi tempat itu terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Balik lagi ke jurang, Ainz berkata kalau di Yggdrasil, tempat ini biasanya menyembunyikan item yang berharga atau dungeon tersembunyi. Ainz juga ngomong kalau kemungkinan terdapat sebuah terowongan di dasar jurang ini yang mungkin saja menyimpan jenis biji besi yang langka. Nah, dengan perkataan ini semakin membuat kita curiga kalau sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dasar jurang ini. Karena Overlord adalah tipe cerita salah paham, maka perkataan Ainz tentang adanya dungeon dan terowongan tersembunyi bisa saja menjadi kenyataan. Sehingga ada kemungkinan kalau di dasar jurang ini terdapat dungeon atau terowongan raksasa yang menjadi tempat persembunyian Deep Darkness Dragonlord. Gue punya teori nih yang akan terhubung dengan informasi tentang Deep Darkness Dragonlord yang ada di movie pamflet. Mulai dari sini bakal gue sebut Deep Darkness aja biar singkat. Di dalam movie pamflet, kita diberitahu kalau 300 tahun yang lalu, Deep Darkness pernah mengalahkan seorang player dan dia mengambil world class item milik player itu yang ternyata adalah salah satu dari The 20. Jika kita mempertimbangkan kondisi Deep Darkness yang sedang bersembunyi, maka sangat tidak mungkin Deep Darkness mencari player itu, sehingga harusnya player itulah yang datang sendiri ke tempatnya Deep Darkness.
Alasan kenapa player itu datang ke tempatnya Deep Darkness karena sama seperti Ainz, dia juga tergoda untuk menjelajahi dasar jurang dengan harapan bisa menemukan benda berharga. Tapi player tersebut ternyata bertemu Deep Darkness dan malah terbunuh di sana. Sehingga dengan teori ini semakin memperkuat asumsi kalau Deep Darkness sedang bersembunyi di dasar abyss. Salah, di dasar jurang besar. Hal lain yang ingin gua bahas adalah informasi tersirat tentang Deep Darkness yang bisa kita gali dari movie pamflet. Di sini kita diberitahu kalau Deep Darkness mengalahkan seorang player dan mengambil world class item The 20 milik player itu. Nah, dari kalimat ini kita bisa menemukan banyak informasi menarik. Melihat Deep Darkness yang berhasil mengambil The 20, ini berarti player tersebut terbunuh dengan sangat cepat tanpa sempat menggunakan world class itemnya. Andaikan player itu menggunakan The 20, harusnya Deep Darkness tidak bisa memiliki item itu karena The 20 adalah tipe item yang sekali pakai. Informasi ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan, kenapa player itu bisa terbunuh tanpa sempat menggunakan world class item? Kalau berdasarkan karakter sheet Cure Elim, Deep Darkness memiliki wild magic yang mirip seperti Soulbreaker Breath, tapi dengan efek yang lebih mematikan. Ini artinya, wild magic Deep Darkness mampu mengalahkan seseorang dengan instan. Tapi, karena wild magic tidak berefek kepada makhluk yang memiliki world class item, ini berarti player itu bukan terbunuh karena wild magicnya Deep Darkness. Sehingga ini memunculkan kemungkinan lain, yaitu player itu terlalu lemah, makanya bisa mati seketika, atau justru Deep Darkness lah yang terlalu kuat. Untuk kemungkinan player itu terlalu lemah, gua rasa sih agak kurang masuk akal, karena player tersebut adalah pemilik world class item. Di dalam Yggdrasil, world class item adalah barang rebutan semua player, sehingga siapapun yang memiliki item ini haruslah cukup kuat untuk mempertahankannya. Apalagi ini adalah The 20, salah satu dari 20 world class item terkuat. Jadi, kemungkinan yang paling masuk akal adalah Deep Darkness Dragon Lord memang terlalu kuat. Kalau kita lanjut membaca tulisan di movie pamflet ini, kita diberitahu kalau Deep Darkness memiliki sihir unik yang sangat kuat dan memiliki serangan serta pertahanan yang sempurna. Akan tetapi Shaltir adalah musuh terburuknya. Namun, jika melawan Floor Guardian yang lain, Deep Darkness sangat diunggulkan untuk menang. Lalu kalimat ini ditutup dengan perkataan yang menyiratkan kalau Deep Darkness Dragon Lord tetap bisa menang meskipun dia dikeroyok Floor Guardian ataupun diserang Gargantua. Nah, dari penjelasan ini bisa ditarik kesimpulan kalau Deep Darkness Dragon Lord kuatnya bukan main. Sehingga sangat memungkinkan kalau dia mampu mengalahkan player itu dengan sangat mudah. Saking mudahnya, Deep Darkness mampu mengalahkan player tersebut tanpa dia sempat menggunakan world class itemnya. Tapi, gue masih punya teori lain nih. Kalau kita hubungkan dengan penjelasan Ainz di volume 11 tentang adanya sosok yang mampu mengelabui deteksinya aura, maka mungkin saja Deep Darkness adalah tipe naga yang mampu menyembunyikan keberadaannya dan membuat dia tidak dapat terdeteksi. Sesuai dengan namanya, yaitu Deep Darkness yang berarti kegelapan yang dalam, ini memberi kesan kalau dia adalah tipe naga yang identik dengan kegelapan dan mungkin saja mampu menyembunyikan keberadaannya. Nah, teorinya, karena Deep Darkness adalah tipe naga yang mampu membuat dirinya tidak terdeteksi, maka mungkin saja Deep Darkness melakukan serangan mendadak sehingga player tersebut terkena serangan tanpa sempat melawan balik. Makanya dia tidak sempat menggunakan world class itemnya. Atau kemungkinan lainnya, world class item The 20 milik player itu bukanlah item tipe serangan, makanya dia tidak menggunakan item tersebut ketika bertarung melawan Deep Darkness. Lanjut, untuk perkara Deep Darkness yang bisa menang melawan semua Floor Guardian yang lain, gue masih bingung sih. Faktor apa yang ngebuat Deep Darkness bisa menang melawan semua Floor Guardian, tapi dia justru kesulitan ketika bertarung melawan Shaltir? Kalau permasalahannya ada di Wild Magic, bukannya saat ini semua Floor Guardian sudah dibekali World Class Item, sehingga faktor Wild Magic tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, kalau masalahnya ada di stat atau kekuatan, Shaltir memang adalah Floor Guardian terkuat. Tapi kalau berdasarkan stat, Gargantua masih berada di atasnya Shaltir. Cuma, Gargantua di sini tetap dikatakan kalah jika melawan Deep Darkness. Ini berarti, stat bukanlah faktor penentunya. Sehingga, faktor yang ngebuat Deep Darkness lebih kuat mungkin ada di job class-nya yang ngebuat dia mampu menghadapi semua Floor Guardian, kecuali Shaltir, karena job class Shaltir membuat dia memiliki skill set yang bisa mengcounter job class-nya Deep Darkness. Hal ini sama seperti kasusnya Cure Elim. Di dalam karakter sheet-nya, kita diberitahu kalau Cure Elim memiliki armor dari jutaan zombie, yang mana jika ingin dikalahkan, orang tersebut harus bisa menghabisi semua zombie itu. Lalu, jika Cure Elim diserang secara berkelompok, maka dia hanya perlu menggunakan Wild Magic Soulbreaker Breath untuk mengurangi jumlah mereka. Dengan mempertimbangkan semua itu, harusnya Cure Elim adalah sosok yang sangat sulit untuk dikalahkan. Akan tetapi, Ainz adalah musuh terburuk bagi Cure Elim. Alasan kenapa Ainz adalah musuh terburuk Cure Elim, karena Ainz memiliki job class yang ngebuat dia bisa menggunakan sihir Instant Death dengan efek area yang sangat luas sehingga Ainz bisa mengalahkan jutaan zombie milik Cure Elim dalam waktu singkat. Nah, dengan contoh ini, semakin memperbesar kemungkinan kalau Deep Darkness kuat karena job class-nya bisa mengcounter semua Floor Guardian kecuali Shaltir yang malah nge-counter dia. Sama halnya seperti Ainz yang bisa mengcounter Cure Elim.
Dan topik terakhir, kalau gue cek di wiki fandom, muncul asumsi kalau mungkin saja Deep Darkness Dragonlord adalah naga yang mengambil referensi Deep Dragon dari D&D. Kalau kalian baca di Forgotten Realms wiki, Deep Darkness dijabarkan sebagai tipe naga yang ramping dan lincah sehingga membuat mereka bisa merangkak melalui terowongan di Underdark. Ini mirip dengan kondisi Deep Darkness Dragonlord yang memilih bersembunyi di dalam goa bawah tanah. Dijelaskan pula kalau diterangi, sisik naga ini akan berwarna ametis, yaitu berwarna ungu. Tapi kalau dalam kegelapan, mereka akan terlihat nyaris hitam. Untuk teori ini ya, gue rasa tidak menutup kemungkinan kalau Deep Darkness Dragonlord memang mengambil referensi dari Deep Dragon di D&D. Karena sebenarnya, Platinum Dragonlord pun mengambil referensi Platinum Dragon yang ada di D&D juga. Kalau kalian baca deskripsinya, ada banyak kemiripan antara Platinum Dragon yang ada di D&D dengan Platinum Dragonlord yang ada di Overlord. Oke, itu tadi semua teori yang bisa gue jabarkan tentang sosok Deep Darkness Dragonlord. Sampai saat ini, baru 3 sosok Dragonlord yang dimunculkan dan memiliki karakter sheet. Semoga saja Deep Darkness Dragonlord bisa muncul di 3 volume yang tersisa dan diberikan karakter sheet-nya. Sehingga kita sama-sama bisa menganalisis kenapa job class Deep Darkness Dragonlord bisa sekuat itu. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari suaminya Shaltir. Sensei jangan capek-capek ya, tetap semangat. Makasih mas bro, thanks. Dan terakhir ada dari Renge-chan. By the way, thanks Sensei, berkat Sensei gue jadi tertarik sama anime Overlord. Apakah udah ada konfirmasi rilis season 4-nya kah? Dan saran anime mirip Overlord. Gue sangat senang kalau mampu mempengaruhi orang lain dalam hal yang positif. Untuk perkara apakah sudah ada konfirmasi season 4, sampai saat ini belum ada informasi apa-apa. Dan untuk saran anime yang mirip Overlord, gua rasa sampai detik ini belum ada anime yang mirip seperti Overlord, yaitu cerita fantasi dengan MCOP yang dibalut menggunakan unsur salah paham. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.